Kedai film balik lagi. Gimana? Masih sehat-sehat aja? Oke, kali ini Kedai Film bakal membahas alur cerita film Hotel Mumbai tahun 2018 yang diangkat dari kisah nyata. Film ini disutradarai oleh Anthony Maras. Film ini menceritakan penyerangan teroris pada suatu hotel ternama di India, yaitu Hotel Taj Mahal Palace. Kejadiannya sendiri terjadi pada tahun 2008, dan 10 tahun kemudian dibuatkanlah film ini. Oke, sebelum lanjut, daripada kena full spoiler, mending skip dulu video ini, tonton filmnya, dijamin sangat keren. Habis itu baru balik lagi ke sini, oke? Lanjut. Scene dibuka dengan sekelompok orang yang sedang menaiki kapal karet. Dan terlihat seseorang yang misterius sedang memberi mereka motivasi lewat earphone yang mereka pakai. Setelah sampai, mereka bergegas membawa tas-tas yang berukuran besar. Lalu mereka terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang dan menaiki taksi menuju lokasi yang berbeda-beda. Setelah itu, scene berganti ke seseorang bernama Arjun yang sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dengan turban dan kumisnya yang khas, dia bergegas hingga tak menyadari salah satu sepatunya terjatuh di rumahnya. Meskipun sudah terlambat, dia menyempatkan mengantar anaknya pada istrinya di tempat lain. Dengan mengendarai motor bebek, dia pergi ke tempat kerjanya. Ternyata, lelaki ini bekerja pada hotel yang menjadi titik fokus pada film ini, yaitu Hotel Taj Mahal. Di hotel itu, mereka sedang bersiap-siap menerima tamu-tamu VIP, salah satunya bernama Zahra Kasani, yang baru melahirkan dengan pasangannya David Duncan. Scene kemudian beralih pada sebuah stasiun kereta api yang dipadati orang-orang. Di sana sudah ada 2 orang yang membawa tas-tas besar. Mereka pergi ke toilet namun bukan untuk membuang hajat, tetapi mengeluarkan senjata-senjata yang ada di tas mereka. Lalu scene berganti lagi di hotel dan para staf pelayan yang sedang melakukan pemeriksaan rutin oleh kepala koki. Namun Arjun datang terlambat dengan hanya memakai sendal. Walau sudah berkata dengan jujur bahwa sepatunya hilang saat di perjalanan, si kepala koki menyuruhnya untuk pulang saja. Namun mengingat istrinya yang tengah hamil, dia tak putus asa dan tetap memohon untuk bisa tetap bekerja. Si kepala koki pun merasa kasihan dan meminjamkan sepatu cadangannya. Setelah Arjun memakai sepatu di ruangan kepala koki, terlihat siaran di TV berganti ke kabar berita tentang penyerangan di stasiun yang menewaskan lebih dari 100 jiwa. Yang saat ini mereka berdua tengah kejar-kejaran dengan polisi dan memutuskan untuk menghabisi polisi-polisi itu. Setelah menembak polisi-polisi itu, mereka berdua kemudian menjalankan aksinya dengan memakai mobil polisi. Di dapur, kepala koki mengumumkan bahwa ada seorang tamu VIP lagi, bernama Vasily Gordetsky. Russian people. Terlihat orang ini sangat berwibawa, tapi juga masuk kategori pria hidung belang, dengan menyewa beberapa wanita dan akan mengadakan pesta di kamarnya. Di sini Arjun menawari dirinya untuk melayani mereka, tetapi kepala koki menolaknya. Yang akhirnya staf bernama Sanjay, dipilih untuk melayani Vasily Gordetsky. Lalu kepala koki menyuruh Sanjay membelikan minum Fernijaun, sebut dah namanya. Setelah Sanjay membeli minuman itu, dia hampir ditabrak oleh taksi, yang kemudian mereka ribut di jalan. Tak diduga penumpangnya adalah orang-orang yang membawa tas-tas besar, bernama Imran dan Hosem. Walau sempat dimarahi oleh Sanjay, mereka tetap fokus pada tujuannya. Di sebuah kafe kita diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Eddie dan Bri, yang habis nongki dan berencana nginap di Hotel Taj. Namun saat lagi berbicara dengan pelayan itu langsung di headshot dan mereka dilempari granat, yang kemudian mereka dibantai habis. Siapapun yang terlihat masih bergerak. Pasangan ini pun mencuri kesempatan untuk kabur. Dan terlihat banyak orang-orang yang juga panik dan melarikan diri hingga mereka tiba di Hotel Taj. Sangat banyak yang berkumpul di depan pintu hotel. Saat dibolehkan masuk, tak diduga Imran dan Hosem ikutan masuk tanpa dicurigai siapapun. Juga 2 orang temannya yang telah berada di lantai 2, bernama Abdullah dan Rashid.
Lalu tanpa banyak basa-basi, mereka langsung mengeluarkan senjatanya dan menembaki orang-orang di dalam secara membabi buta. Arjun yang lagi melayani para tamu di meja makan mendengar suara tembakan itu. Arjun pun mengambil tindakan cepat dengan mematikan lampu, menyuruh para tamu untuk bersembunyi di bawah meja, dan menenangkan beberapa tamu yang sedang panik. Para staf yang bersembunyi di resepsionis menelpon satu persatu para tamu, meskipun sedang gemetar dan sangat ketakutan. Dia lalu memperingatkan mereka agar tidak keluar kamar, karena masalah keamanan dalam hotel itu. Sally yang bertugas menjaga anak dari David tidak tahu apapun tentang kejadian di luar. David segera menelponnya, tetapi karena sinyal mereka kurang bagus, Sally tak mendapatkan informasi yang jelas. Lalu seseorang mengetuk pintu yang dikira Sally adalah dokter. Dia kebingungan setelah melihat ibu tua masuk dengan penuh darah. Setelah itu, Sally mendengar suara ribut-ribut dari luar sana. Dirasa ada yang tidak beres, dia segera bersembunyi di dalam lemari. Setelah para teroris masuk, mereka langsung mencari dan menembaki wanita tua itu tanpa ampun. Sally berusaha menutupi suara bayi itu. Lalu kemudian teroris itu pun pergi. Sally dengan histerisnya memberitahukan kejadian itu. David yang tak tahan langsung pergi keluar walaupun sempat ditahan Arjun. Dengan sangat berhati-hati, David pun berlari hingga tiba di lift yang berisikan troli makanan. Hingga salah satu kelompok teroris juga menekan tombol lift itu, yang kemudian David bersembunyi di belakang troli itu. Untungnya para teroris teralihkan dengan makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Dirasa ada kesempatan, David segera menutup lift tersebut, yang akhirnya teroris itu sadar akan keberadaannya. David yang tiba langsung segera ke kamarnya dan menemui Sally dan anaknya. Di luar hotel, polisi lokal sedang berjaga. Jumlah mereka sedikit yang belum terlatih untuk menangani teroris, sehingga hanya ditugaskan berjaga di luar hingga pasukan khusus datang dari New Delhi. Mereka dibuat kaget dengan Eddie yang nekat melompat dari lantai 3. Para polisi pun tak tega membiarkan mereka berlama-lama dalam bahaya, karena tahu pasukan khusus masih membutuhkan waktu berjam-jam hingga tiba di lokasi. Mereka berencana masuk dengan personil dan senjata yang apa adanya. Di lain sisi, Kepala Koki mengarahkan stafnya pindah ke Chamber Lounge, yaitu tempat teraman di Hotel Taj. Lalu menginfokan Arjun untuk membawa para tamu ke Chambers. Namun beberapa staf tidak berani dan memutuskan untuk pergi pulang ke rumah. Dan sisanya tetap setia demi menyelamatkan para tamu. Karena moto mereka tamu adalah dewa. Dengan aba-aba Arjun, para tamu diarahkan bergerak dengan sangat berhati-hati, melewati tangga layanan yang dirasa aman. Sampai mereka berhasil tiba di Chambers dan bertemu para staf dan Kepala Koki. Di saat yang sama, polisi pun terlihat sudah memasuki hotel. Kepala Koki berusaha menenangkan para tamu. Di belakang, Vasily dengan sangat tenang masih bisa membakar rokok. Kayak gak ada takut-takutnya nih orang. David yang mendapatkan informasi dari Zahra istrinya bahwa mereka berada di tempat aman, yaitu Chambers. David pun berencana pergi. Namun karena saking takutnya, Sally tak mau pergi dan meminta menunggu hingga polisi tiba. Karena tak mau mengambil resiko, David pun mau tak mau akhirnya setuju. Scene lalu beralih ke para polisi. Sialnya keberadaan mereka dilihat oleh Rashid, yang akhirnya mereka dibom dengan granat dan dihujani peluru. Karena mereka tak terlatih, anggota mereka pun dengan sangat mudah tewas. Dan 2 polisi lari mencari tempat aman. Di bagian resepsionis, para staf yang tadinya menginfokan tamu-tamu yang berada di kamar, kini disandra dan disuruh menelpon para tamu yang berada di kamar untuk membukakan pintunya. Karena tak kuat, mereka tak mau melanjutkannya, yang akhirnya mereka dibunuh. Di chamber, seorang staf wanita datang dengan membawa para tamu lain. Namun salah satunya terluka yang ternyata dia adalah Bri, pacar dari Eddie. Setelah diperiksa lukanya itu, ternyata sangat parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Arjun pun menawarkan dirinya untuk membawa wanita itu.
yang disetujui oleh kepala koki dan memperbolehkannya. Di sisi lain, David dan Sally telah bergerak karena tak mau menunggu terlalu lama. Kembali ke Arjun yang membawa Bri, mereka tak sengaja bertemu polisi. Namun karena komunikasi yang kurang baik, Bri ketakutan dan pergi dari tempat itu. Yang membuatnya malah ditemukan dan ditembak oleh para teroris. Lalu teroris itu disuruh untuk mencari password atau tanda pengenal dari korban. Namun karena hanya memeriksa sebagian tempat, pria misterius itu menyuruhnya memeriksa kantong baju wanita itu tepat di area dada, yang membuat Imran sangat menolak dan merasa sangat tak bisa melakukannya. Nah, di sini terlihat Imran punya iman yang baik loh. Hanya karena dicuci otak aja nih mereka kayak gini. Setelah berdiam, Imran tak sengaja melihat David, yang kemudian dia mengejarnya. Karena tak ada jalan lain, David pun merelakan dirinya tertangkap agar Sally dan anaknya selamat di dalam lemari. Di sisi lain, Arjun dan polisi tiba di ruang CCTV dan melihat Chambers yang tengah didatangi Abdullah. Namun di sini kepala koki percaya saja, karena Abdullah berkedok memakai identitas polisi yang baru mereka bunuh. Saat hampir membuka pintu, untungnya Arjun dengan cepat menelpon kepala koki dan memberitahu bahwa itu adalah teroris. Dengan cepat, kepala koki menyuruh mereka kembali bersembunyi. Sialnya salah satu tamu menjatuhkan gelas kaca yang didengar oleh Abdullah. Dirasa ada orang di dalam, Abdullah pun mengamuk dan menembaki pintu chambers untuk membunuh orang-orang di dalam. Saat tahu bahwa di dalam sana terdapat banyak orang, dua polisi itu pun memberanikan diri untuk pergi ke tempat itu. Dan Arjun disuruh berjaga di CCTV. Saat bersiap menembak teroris itu, sialnya dua orang temannya datang yang membuat polisi itu mau tak mau melawan mereka bertiga yang menggunakan senapan laras panjang. Mereka berhasil melukai satu orang teroris yaitu Imran. Namun satu polisi juga tertembak di bagian tangan, yang akhirnya mereka mundur dan keluar dari hotel itu karena merasa tak ada kesempatan untuk menang. Di sebuah ruangan tempat mereka menahan Sandra, Imran yang terluka disuruh untuk berjaga saja. Lalu setelah itu ia menelpon keluarganya untuk menanyakan soal uang yang telah dijanjikan. Keluarganya menyambut Imran dengan sangat gembira. Ternyata keluarganya ini sudah dicuci otak oleh pria misterius itu. Di chambers, Zahra tak tahan dan memaksa untuk keluar sendirian. Dan beberapa orang akhirnya juga ingin keluar, termaksud Vasili. Dengan berat hati, kepala koki menyetujui keinginan para tamu, karena yaitu tamu adalah dewa. Saat berusaha keluar, Zahra malah berjalan ke tempat lain untuk menemukan David dan anaknya. Lalu Vasili melihatnya dan menghentikannya. Terdengar suara tembakan yang membunuh orang-orang yang sedang berusaha kabur. Karena tindakan Zahra, mereka akhirnya ditangkap dan hanya dijadikan sandera. Saat dibawa ke ruangan tempat para sandera, Zahra melihat David yang telah berada di situ. Namun David berpura-pura tak mengenalinya demi keselamatan mereka berdua. Di berita, ternyata dua orang teroris yang tadi menggila menggunakan mobil polisi akhirnya ditangkap dan satunya ditembak mati. Saat diwawancara, polisi telah mengetahui pria misterius itu dipanggil Bull. Polisi lalu menanyakan apa tujuan dari Bull. Teroris itu memberitahu bahwa para kafir telah menipu mereka selama ini dan menyuruh mereka berjihad. Sin kembali ke ruangan tahanan dan mereka menginterogasi Vasili yang dianggap adalah orang penting. Namun karena bahasa yang berbeda, mereka akhirnya miskomunikasi sehingga Vasili meludahi Abdullah dan akhirnya memicu kemarahan teroris lainnya. Namun salah satu teman mereka, Hussein, menenangkan mereka. Dan kemudian Sibul meminta berbicara langsung dengan Vasili, yang ternyata Sibul telah mendapatkan informasi bahwa Vasili adalah pasukan khusus Soviet yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa di Afghanistan. Bull kemudian memberitahu bahwa pasukan khusus telah tiba di wilayah mereka dan sedikit lagi akan segera masuk.
yang kemudian Bull menginstruksi mereka untuk langkah selanjutnya, yaitu menyuruh mereka memasang bom dan membakar tiap sudut hotel. Scene berganti ke Arjun di ruang CCTV, dan ia melihat beberapa tamu mulai bergerak di sebuah lorong. Tak jauh dari situ, di lorong lainnya Arjun melihat dua teroris yang juga sedang bergerak. Dirasa akan menambah korban, Arjun dengan cepat pergi ke tempat orang-orang itu dan mengarahkan mereka ke jalur lain yang lebih aman. Salah seorang yang mendengar jeritan anak bayi kemudian pergi ke asal suara, dan akhirnya Sally dan si bayi pun terbebas, yang sebelumnya mereka terkunci di dalam lemari itu. Arjun dan para tamu lalu tiba di Chambers dan berkumpul dengan yang lainnya. Namun di sini Sally tak menemukan Zahra ataupun David. Dengan situasi yang mulai sulit ditambah bantuan yang tak kunjung datang, kepala koki berusaha menenangkan mereka dan berencana pergi keluar hotel. Tak ada cara lain karena hotel sudah mulai terbakar. Namun salah satu tamu ngeyel dan malah membuat semuanya makin panik. Tak puas dengan rencana kepala koki, dia akhirnya pergi dan menelpon media TV yang sedang live untuk memberitahu lokasi mereka dan berharap mendapatkan bantuan. Arjun yang melihatnya langsung marah dan membanting telepon miliknya, karena dia tahu teroris-teroris itu pasti mengawasi berita. Been informed of a daring escape now underway at the Taj, with reports of up to 100 guests breaking out of the... Di lain sisi, Bull yang telah mengetahui informasi itu segera menyuruh mereka pergi ke Chambers untuk membantai orang-orang yang sedang kabur. Juga Imran yang sedang terluka di ruang tahanan disuruh segera menyusul setelah menembaki para sandera satu persatu. Namun saat ingin menembak Zahra, ia kemudian berdoa secara Islam. Seketika teroris itu berat hati untuk membunuhnya. Lalu Bull menelponnya dan menguatkan hatinya untuk membunuh wanita itu meskipun dia Islam. Makin gak benar kan ajaran si Bull ini. Dengan gemetar, Imran menembak ke arah dinding dan tidak membunuh Zahra yang dia tahu pasti bahwa wanita itu benar-benar Islam. Lalu Imran kemudian menyusul teman-temannya. Kemudian Arjun dan yang lainnya menuruni tangga darurat dengan berhati-hati. Namun para teroris telah tiba dan mengebom pintu itu dengan granat. Karena mendengar suara ledakan, mereka semua panik dan kemudian berhamburan dan berlari menuruni tangga. Kepala koki yang masih terjebak di belakang tentu sangat panik dan ketakutan. Teroris yang melihat kepala koki langsung mengejarnya. Mereka mengunci pintu itu dengan kayu. Namun tak butuh waktu lama para teroris berhasil membobol pintu itu dan menembaki mereka dari atas. Korban pun mulai banyak yang berjatuhan. Di saat yang sama, pasukan khusus telah memasuki hotel dan baku tembak pun terjadi. Staf dan tamu yang tersisa akhirnya berhasil keluar, dan Zahra yang tak berhasil menemukan anaknya kemudian meminta tolong dari jendela. Para teroris kemudian dibantai satu persatu. Di detik-detik terakhir, si Bull tetap memotivasi mereka. Dengan keadaan yang kalah telak, ditambah mereka dilempari bom. Dengan teriakan takbir untuk membakar semangat mereka, namun yang kemudian bom itu diledakkan, yang menewaskan mereka berdua di tempat. Scene lalu berganti pada para korban yang selamat. Zahra akhirnya bertemu dengan anaknya dan juga Sally. Juga Arjun yang berpamitan kepada kepala koki, lalu pulang menemui istrinya. Dengan pakaian yang masih penuh noda darah, namun mereka sangat bersyukur. Kemudian film pun habis. Beberapa waktu kemudian, mereka membuat monumen untuk mengenang para staf dan tamu yang telah menjadi korban. Kemudian hotel pun dibuka dan banyak orang yang menghadiri acara pembukaan yang sangat emosional. Lalu ditampilkan potret Hotel Taj Mahal yang telah diperbaiki dan kembali berjaya dalam waktu setahun lebih. Walau film ini diangkat dari kisah nyata, namun ada beberapa karakter fiksi seperti Arjun, pasangan David dan Zahra untuk menambah dramatisasi film ini dan juga mengambil sudut pandang dari para staf dan tamu.
Walau begitu, tindakan-tindakan yang mereka lakukan dalam film adalah hal nyata saat melindungi para tamu dan berusaha bertahan hidup. Di film ini juga, kejadian penyerangan yang nyatanya berlangsung selama 3 hari, namun si sutradara memangkasnya hingga hanya 1 hari saja. Oke, itu dia alur cerita dari film Hotel Mumbai tahun 2018. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like. Berikan juga pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan dari kalian, agar Kedai Film lebih semangat mereview film-film selanjutnya. Oke, see you in the next video.